Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Amini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Manajemen Humas Seksi 198 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen humas atau konsep dasar dari public relation. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman semua, bahwa public relation ini adalah sebuah proses interaksi antara organisasi dan masyarakat untuk menciptakan opini publik yang melibatkan komunikasi dua arah dengan tujuan untuk membangun dan menjaga rasa saling perhatian antara organisasi dan masyarakatnya. Nah, public relation ini sangat penting teman-teman karena menjadi jembatan komunikasi antara lembaga atau organisasi dengan masyarakatnya. Ada sebuah konsep sederhana yang dicontohkan dalam video yang dipaparkan oleh Bapak Hanif Al-Qadri, yang mana contoh ini memberikan semacam gambaran tentang bagaimana public relation itu terjadi. Di sini dicontohkan bagaimana seharusnya jika ingin menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, konsep sederhananya itu ada 4 konsep, yaitu yang pertama adalah marketing. Marketing atau yang biasanya kita kenal dengan pasar atau pemasaran. Marketing ini merupakan sebuah proses yang tujuannya membuat orang tertarik pada produk atau jasa yang kita pasarkan itu. Pada tahap ini, orang tersebut hanya berfokus bagaimana agar produk ini terjual dan laku. Maka proses ini berfokus pada memperoleh keuntungan dan membangun hubungan dengan pelanggan atau konsumen itu. Nah, jika dikaitkan dengan contoh yang dipaparkan oleh Bapak Hanif Al-Qadri tadi, yaitu tentang bagaimana seharusnya menjalin hubungan dengan seseorang itu, yaitu di dalam contoh tersebut digambarkan bagaimana seorang pria mencoba menjelaskan tentang dirinya kepada sang wanita atau calon kekasih bahwa dia adalah lelaki yang baik atau lelaki yang setia. Ia mencoba meyakinkannya karena kalau lelaki ini tidak menjelaskan siapa dirinya kepada wanita itu tidak akan mengetahui sama sekali bagaimana kepribadian atau sifat lelaki itu. Tujuannya adalah agar sang wanita itu menerimanya sebagai kekasihnya. Jadi konsepnya sang lelaki memasarkan dirinya kepada sang wanita agar mau menerimanya. Dan setelah sang wanita tahu tentang si lelaki itu, maka dia pun dengan yakin menerima lelaki tadi. Nah, jadi di sini dalam marketing ini si wanita ini sama sekali belum mengetahui tentang lelaki tersebut. Jadi di sini si lelaki berusaha memasarkan dirinya atau menjual dirinya kepada wanita. Wanita itu menjelaskan bahwa dia itu adalah orang yang baik, bahwa dia itu adalah orang yang setia dan sebagainya, sehingga wanita itu yakin kepada lelaki tersebut. Nah, konsep yang kedua adalah advertising atau dalam artian yaitu periklanan. Konsepnya masih sama, namun di sini kalimatnya diulang-ulang. Advertising di sini juga diartikan sebagai penyajian materi atau pesan atau mungkin komunikasi sebuah organisasi kepada publik. Nah, akan tetapi penyampaian pesan yang dilakukan menggunakan media massa meyakinkan masyarakat atau konsumen tentang produk atau jasa yang kita pasarkan melalui iklan sehingga mereka yakin akan produk tersebut. Proses iklan ini pun tidak cukup dilakukan sekali tetapi berkali-kali. Oleh karena itu, mengapa seringkali biaya iklan atau promosi lebih mahal dari produk yang sedang dipasarkan. Nah, di sini tadi peran advertising berfungsi bahwa ia harus menyampaikannya berkali-kali. Nah, jika dikaitkan dengan status laki-laki tadi dalam konsep mencari pasangan, maka si lelaki tadi harus berulang kali meyakinkan si wanita bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang setia, sehingga si wanita bisa menerima si lelaki tanpa ada keraguan sedikit pun dari si wanita. Di sini, status si lelaki belum terlalu dikenali oleh si wanita maupun lingkungan sekitar, sehingga ia memerlukan usaha yang lebih keras dalam mengenalkan dirinya atau memasarkan dirinya kepada si wanita itu. Dan konsep yang ketiga adalah branding.
ketika tahap 1 dan tahap 2 telah dilakukan, maka tahap yang ketiga ini sedikit lebih berbeda. Tahap ini berfokus pada citra positif. Maka pada tahap ini si lelaki tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirinya, tapi dengan kepribadiannya yang sudah baik dan memiliki citra positif, maka orang di sekitarnya akan mempercayainya bahwa dia memang orang yang baik, dan si wanita akan mencari kebenaran bahwa dia memang orang yang baik. Dengan hal ini, maka si wanita akan lebih mudah menerima si lelaki tanpa si lelaki harus menjelaskan langsung tentang dirinya kepada wanita tersebut. Begitu juga dalam organisasi. Jika sudah memiliki citra positif di masyarakat, maka masyarakat yang akan mencari produk itu sendiri tanpa perlu perusahaan atau organisasi melakukan promosi atau iklan langsung kepada masyarakat. Nah, itu mengapa pentingnya membangun branding atau citra positif dalam masyarakat, apalagi dalam tahap memasarkan produk dari organisasi atau lembaga itu sendiri. Konsep yang keempat adalah, atau konsep yang terakhir, yaitu public relation. Ini adalah konsep kunci dari terciptanya public relation itu. Pada tahap ini, seperti contoh yang telah dipaparkan oleh Bapak Hanif Al-Kadri, si lelaki sebenarnya tidak perlu capek-capek dalam menjelaskan dirinya, tapi dengan citra positif tadi, masyarakat atau orang sekitar yang akan menjual dirinya, yang akan mempromosikan dirinya pada wanita atau orang lain. Di sini, perusahaan atau organisasi cukup menjalin hubungan yang baik dengan masyarakatnya. Maka, apabila hubungan timbal balik itu sudah terjadi antara masyarakat dan organisasi, dengan sendirinya akan menerima kehadiran produk itu, bahkan akan membantu secara tidak langsung mengiklankannya kepada orang lain. Nah, disinilah public relation itu tercipta. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi dua arah yang baik dengan masyarakat sekitar. Maka organisasi atau perusahaan dengan produk kita akan dengan senang hati masyarakat akan menerimanya. Nah, beralih dari 4 konsep tersebut, sekarang kita masuk kepada 4 konsep public relation yang juga merupakan pembangun dari public relation itu sendiri, yang disingkat dengan RACE, yaitu RACE. Yang pertama ada research atau proses penelitian atau mencari, dan yang kedua ada action atau tindakan, yang ketiga ada communication atau komunikasi, dan yang keempat ada evaluasi atau penilaian. Nah, dari 4 konsep ini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu research atau proses penelitian atau mencari. Nah, di sini dalam proses penelitian ini, di mana organisasi atau perusahaan itu terjun langsung ke lapangan secara langsung ataupun tidak untuk mengenali bagaimana situasi lapangan. Nah, di sini mengapa organisasi itu perlu untuk membaca situasi masyarakatnya. Tujuan dari RACE ini sendiri atau penelitian ini sendiri untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kondisi masyarakatnya, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Sehingga dari hasil riset tadi atau pencarian tadi, maka akan dilakukan action atau tindakan. Nah, tindakan ini dilihat dari kondisi masyarakat tadi, apa yang dibutuhkannya, maka lalu dilakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu. Lalu yang ketiga, setelah dilakukan penelitian terhadap apa yang terjadi di masyarakat, dilakukan action, tindakan untuk memenuhi dan memperbaiki. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu menyampaikan tujuan, menyampaikan ide-ide, atau mungkin mempromosikan produk itu sendiri kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu evaluasi atau penilaian, menilai bagaimana masyarakat itu, apakah mereka menerima kehadiran organisasi atau lembaga itu, atau mungkin apakah masyarakat itu menerima produk yang telah dipasarkan tadi. Nah, di sini
terlihat bahwa pekerjaan seorang public relation itu tidaklah mudah, karena hidup dan matinya suatu organisasi sangat tergantung dengan bagaimana hebatnya public relation dalam organisasi tersebut. Bagaimana sebuah organisasi membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, dengan masyarakatnya, dengan konsumennya, dan sebagainya, untuk mendapatkan reaksi positif atau hubungan yang baik. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa public relation itu adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan cara komunikasi yang baik, dengan tujuan membangun citra positif di tengah masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari konsep dasar public relation dengan mata kuliah manajemen humas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.